Selama ini manusia selalu dianggap sebagai makhluk cerdas yang paling beradab, padahal kita juga makhluk yang paling biadab. Diakui atau enggak, manusia adalah makhluk yang suka menumpahkan darah makhluk lainnya di luar peristiwa makan dimakan ya. Jadi membunuh hewan tapi dagingnya nggak dimakan. Contohnya kita membunuh burung cuma untuk belajar menembak, membunuh gajah cuma untuk diambil gadingnya, membunuh buaya cuma untuk diambil kulitnya. Bahkan membunuh sesamanya. Manusia membunuh manusia demi harta, demi harga diri, demi pasangan, demi kekuasaan, demi warisan. Tapi apa benar cuma manusia yang melakukan kejahatan-kejahatan semacam itu? Enggak juga sih sebenarnya. Monyet atau kera pun melakukannya. Ya, hewan juga bisa jahat. Sebentar lagi aku mau sedikit bercerita tentang kejahatan-kejahatan primata itu. Fakta-fakta yang mungkin terkesan sadis. Jadi yang masih di bawah 17 tahun ya sebaiknya minggir dulu deh. Nggak usah ikut menyimak ya. Assalamualaikum, aku seorang penulis multimedia, multi-platform. Di sini aku mau berbagi hal-hal ringan seputar profesiku. Namaku Brain Tito. Kejadian pertama yang bikin aku agak shock itu di hutan bakau di kawasan pantai timur Surabaya atau Pamurbaya. 10 tahun silam. Tahu kan wisata mangrove atau hutan bakau itu ya kita jalan lewat trek bambu atau naik perahu menyusuri sungai gitulah yang kanan kirinya tumbuh-tumbuhan bakau. Wah, asri banget ya. Indah sekali gitu di sana. Nah, lagi enak-enak naik perahu itu pemandunya cerita ke aku soal tragedi ini. Jadi 1 Januari 2010, Wali Kota Surabaya, waktu itu Bambang Deha ya, meresmikan wisata mangrove Gunung Anyar. Sebagai tindak lanjutnya, Pemkot rencana menyumbang beberapa monyet untuk dilepas liarkan di Pamurbaya. Tapi karena beberapa pertimbangan, akhirnya nggak jadi. Maka monyet-monyet itu mau dibalikin ya. Nah sialnya ada seekor monyet yang lepas. Terus kabur ke arah hutan. Udah, nggak pakai lama. Cuma 4 jam gitu. Mayat monyet itu udah ditemukan oleh warga setempat. Dalam kondisi tergantung di atas pohon. Wajahnya hancur, kedua tangan dan kakinya putus. Tubuhnya penuh luka cakar. Besar dugaan itu ulah monyet-monyet setempat yang nggak terima. Komunitas monyet itu kan kayak kerajaan ya, punya teritorial, punya pemimpin, punya prajurit, juga aturan-aturan. Monyet baru, apalagi kalau sendirian, tiba-tiba datang, ya bonyok lah. Itu monyet loh ya, spesies primata yang nggak seberapa cerdas. Nah bagaimana dengan kera? Bagaimana dengan gorila, orangutan, simpanse? Kalau kita browsing banyak sekali tindakan kriminal yang mereka lakukan terhadap sesamanya. Bullying, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, kanibalisme. Tapi yang paling nggak kusangka-sangka itu perang. Nah, gila nih. Perang itu kan sesuatu yang kompleks ya. Karena melibatkan konsep-konsep abstrak seperti kekuasaan, kesetiaan, tipu daya, kawan, lawan. Ternyata si Panse pun paham hal-hal semacam ini. Kejadiannya bukan di Indonesia, tapi di Taman Nasional Gombe, Republik Tanzania di Afrika sana. Itu tahun 1974 sampai 1978. Selama 4 tahun, 2 kelompok simpanse berperang. Mungkin tepatnya perang gerilya ya. Kelompok pertama dinamakan Kasakela, menguasai wilayah utara Taman Nasional, dan kubu lawannya dinamakan Kahama, menguasai teritorial selatan Taman Nasional. Jadi ini kelompok Kasakela melawan Kahama. 2 kelompok ini dulunya satu. Kalau menurut catatan Jane Goodall, seorang primatolog spesialis simpanse, perpecahan mulai terjadi tahun 1971, berawal dari kematian Leakey, seekor alpha male di sana. Nah, sepeninggal Leakey, Humphrey yang jadi penguasa baru. Tapi Charlie dan Hugh nggak srek dengan kepemimpinan Humphrey ini. Mereka membelot dan akhirnya membentuk kelompok simpanse lain. Humphrey adalah simpanse besar, agresif, kasar. Kalau kamu sering melempar-lempar batu. Mungkin karena brutal itulah Charlie dan Hugh nggak suka sama Humphrey. Komunitas pun terbelah menjadi 2. Kelompok Kahama di selatan terdiri dari Hugh, Charlie, Goliath, dan 3 pejantan dewasa lainnya. Ditambah 3 betina dewasa dan anak mereka bernama Sniff. Kemudian di utara, kelompok Kasakela di bawah pimpinan Humphrey lebih banyak jumlahnya. Terdiri dari 12 betina dewasa plus anak-anak mereka dan 8 jantan dewasa termasuk Humphrey selaku pemimpin. Sejak 1972, anggota masing-masing kubu ini nggak pernah saling berhubungan lagi.
Ibarat kata udah putus tali silaturahmi gitulah. Soalnya kalau sampai kedua kelompok ini bertemu di jalan nih, bisa dipastikan selalu ribut. Minimal saling teriak, saling melempar ranting pohon. Tapi ya cuma gitu-gitu aja, nggak sampai bentrok fisik. Bentrok fisik bahkan yang berujung pada pertumpahan darah baru terjadi pada 7 Januari 1974. Kejadiannya saat Gobi, seekor pejantan muda dari kelompok Kahama, sedang asik-asiknya makan di atas pohon. Tiba-tiba 6 pejantan Kasakela mengeroyoknya sampai mati. Itulah pembunuhan pertama simpanse oleh simpanse lainnya yang tercatat di Taman Nasional Gombe. Sejak itu keadaan di sana menjadi semakin mencekam. Masing-masing kelompok saling waspada dan jaga jarak. Kalau kebetulan berpapasan, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Misalnya nih, kalau sekelompok pejantan ketemu dengan seekor betina, mereka akan mengintimidasinya dan memaksanya bergabung dengan kelompoknya. Buat apa? Ya buat perkembangan kelompok supaya bisa beranak pinak. Tapi kalau ketemunya sama-sama pejantan bagaimana? Tergantung. Kalau jumlah kelompok lawan lebih banyak, mereka akan diam saja. Cuma mengamati dari jauh gitu. Nah, kalau kelompok lawan jumlahnya lebih sedikit atau bahkan sendirian, disitulah lawan biasanya dicegat dan dihajar sampai tewas. Bukan cuma tewas sih, kadang dimutilasi juga. Asal tahu aja ya, mayat-mayat simpanse yang ditemukan sering tanpa tangan, tanpa kaki, bahkan tanpa alat kelamin. Ini kayak kelakuan monyet di hutan bakau Surabaya itu ya. Kelihatannya mutilasi semacam ini prosedur standar di kalangan primata. Barangkali untuk mengirimkan pesan teror kepada pihak lawan. Ngeri gak sih? Bukan hanya itu loh. Dalam memoirnya yang berjudul Through a Window, My 30 Years with the Chimpanzee of Gombe, Jane Goodall menguraikan temuan-temuan lain yang membuatnya kecewa dengan binatang kesayangannya itu. Antara lain, seekor betina yang kedapatan menculik bayi dan memakannya. Ini kejadian tahun 1975. Kemudian Satan, ini nama salah satu simpanse ya. Satan ini pernah terpergok sedang menadahkan tangan di bawah dagu Sniff, lalu meminum darah yang bercucuran dari wajah Sniff. Terus si tua Rodolph yang melempar batu seberat 2 kg ke Godi. Ada juga Jomeo yang merobek kulit betis D. Vegan yang mengejar sambil terus memukuli Goliat. Padahal Goliat ini yang ngemong dia waktu kecil dulu. Macam-macam lagi lah temuannya. Nah, setelah perang 4 tahun ini, kelompok Kasakela menang telak. Ini memang bukan perang yang seimbang sih. Kelompok Kasakela akhirnya berhasil membantai semua pejantan Kahama. Yang betina otomatis takluk juga. Seekor tewas, 2 ekor hilang, 3 ekor dipukuli dan diculik. Humphrey akhirnya menguasai bekas wilayah Kahama. Tapi nggak lama, karena tempat itu ternyata berbatasan langsung dengan teritorial kelompok simpanse yang lain, Kalande. Nah, kelompok Kalande ini lebih banyak anggotanya. Jadi daripada babak belur, kelompok Kasakela akhirnya memilih meninggalkan hampir seluruh wilayah barunya. Sama aja kayak manusia. Dunia binatang itu ternyata nggak cuma soal rantai makanan atau memangsa dan dimangsa, tapi di sana juga ada intrik dan politik. Semakin cerdas binatangnya, semakin pelik intrik dan politiknya. Apa sih tujuanku cerita-cerita kayak gini? Ya untuk berbagi pengetahuan dan ide aja. Kalau ada yang mau mengangkat ini jadi cerpen, novel, atau film, ya silahkan aja mas bro. Selain itu juga untuk menunjukkan bahwa fakta terkadang lebih fantastis dari fiksi. Di situ aku menyebutnya faktastis. Kalau tertarik, simak aja terus channel ini karena akan ada seri-seri faktastis berikutnya. Mungkin sebulan sekali, mungkin ya. Wassalamualaikum.